Ini adalah suatu kasus kehamilan yang dirujuk secara mendadak pada sekitar minggu 26 karena ada sesuatu yang terjadi pada kondisi abdomen atau rongga perut bayi. Jadi sebelumnya tidak ada kondisi apapun yang mencurigakan dari kehamilan ini hingga pada 2 hari sebelumnya ini pasien melakukan pemeriksaan dan ditemukan suatu kondisi yang terjadi perubahan drastis pada area perut, di mana perutnya ini terlihat ada cairan yang menumpuk berlebihan, yaitu asites. Nah, ini kita perhatikan pada rongga perut. Ini kepala. Kita perhatikan tulang hidungnya normal, tidak ada kelainan. Dan bayi ini aktif bergerak, tidak ada kondisi yang sama sekali mencurigakan sebelumnya, dan dari pemeriksaan dokumentasi sebelumnya memang tidak ditemukan adanya kecurigaan apapun pada bayi ini. Ini kita masih mengamati bagian wajah, hanya memang karena bayinya menyamping jadi tidak bisa terlihat. Nah, terlihat aktivitas bayi sangat-sangat normal. Nah, ini perhatikan wajah bayi yang keseluruhan juga normal, baik profil wajah, hidung, bibir semuanya oke. Jadi mengingat dari pemeriksaan sebelumnya bahwa kita tidak menemukan kondisi apapun, lalu kenapa pada pemeriksaan kali ini tiba-tiba rongga perutnya sudah terisi air dan membesar sedemikian besarnya ini rongga perutnya. Nah, ini kita lihat bagaimana kita mengamati liver dan isi perut, rongga perutnya. Kita bisa fungsikan seperti melihat MRI atau CT scan. Nah, terlihat ini cairan yang mengisi rongga perut. Jadi yang hitam di antara kulit perut itu, di dalamnya itu adalah air. Seharusnya tidak boleh ada cairan masuk ke dalam rongga perut atau asites. Jadi asites itu kelebihan yang bisa diapakan oleh protein dari tubuh bayi yang makin habis terserap entah kemana atau terbuang. Jadi terlihat perutnya ini membuncit, membesar. Nah, pemikiran yang kita pikirkan, apakah mungkin ada infeksi yang masuk tiba-tiba. Nah, ini kita lihat bagian kepala, rongga kepala normal juga. Tidak ada penumpukan cairan pada kulit. Karena kalau misalnya bayi ini membengkak keseluruhan, harusnya seluruh kulitnya juga kena. Nah, ini struktur kepala yang normal, tidak ada kelainan, tidak ada hidrosefalus, tidak ada penumpukan cairan juga pada otak. Lalu kita amati jantung. Terlihat jantungnya sangat-sangat besar, kardiomegali. Juga dengan detak jantung yang sangat cepat atau takikardi. Kemungkinan ini sebagai konsekuensi bengkaknya si bayi, jadi dia memompa darah dengan lebih berat dan harus lebih cepat. Masanya itu membuat kondisinya menjadi bengkak, jantungnya menjadi besar, kardiomegali. Lalu proses apa yang menyebabkan tiba-tiba kondisi ini terjadi pada 26 minggu? Sementara dari pemeriksaan sebelumnya juga dokumentasi gambar-gambar USG sebelumnya jelas sekali tidak ada masalah.
Jadi pemikiran kita adalah ini kemungkinan adalah suatu infeksi virus yang masuk ke bayi, mengenai dulu ibunya dan tanpa disadari masuk ke bayi. Maka kita perlu melacak semua infeksi yang terjadi. Ingat, ini masih masa era SARS-CoV yang belum juga reda, tapi memang kita sudah mendapatkan vaksinasi terutama ibunya, namun bayi belum tentu. Bayi bisa terpapar dari dalam kandungan. Itu pengertian yang harus dipahami. Ibunya juga ada keluhan batuk lama, tapi ya inilah karena zaman yang dianggap pandemi mungkin sudah berakhir, jadi kita tidak waspada lagi bahwa infeksi COVID juga bisa masuk ke bayi. Pasien saya edukasi agar secepatnya melakukan pemeriksaan PCR atau swab antigen untuk kita memastikan. Juga pemeriksaan seluruh infeksi virus yang bisa terlacak seperti tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes, semua akan kita lacak. Jadi penyebab bayi bengkak, asites, umumnya karena anemia berat. Jadi darah itu dia bongkar, eritrositnya dipakai. Biasa itu khas dari infeksi virus. Perhatikan kelamin bayi laki-laki juga ada hidrokel, di testisnya itu ada cairan juga. Jadi secepatnya kita perlu analisa apakah benar ibu ini terkena infeksi virus selama kehamilan yang baru berjalan 26 minggu ini, dan dalam 1-2 minggu ini langsung fatal, berakibat pada bayinya, jantungnya membengkak, perutnya membengkak, kulitnya juga ada tumpukan cairan. Dan sebisa mungkin kita memberikan antivirus terlebih dahulu untuk paling tidak tindakan pencegahan pertama sebelum kondisi ini semakin diperburuk lagi dengan keadaan yang jantungnya membengkak ini. Lalu kita ukur biometri keseluruhan, pasti akan terlihat nanti lingkar perutnya lebih besar dari masa normalnya. Seperti ini kita ukur kepala, lingkar perutnya, kemudian tulang paha. Terlihat sekali lingkar perut lebih besar 3 minggu dari ukuran normalnya. Jadi secepatnya kita harus menganalisa semua infeksi virus yang mungkin masuk, dan kita berikan dulu pencegahan pemberian antivirus terlebih dahulu. Kita cek protein lengkap dari si ibu dan kemudian hematologi lengkap, apakah si bayi ini anemia atau tidak. Dan kita anjurkan terapi segera dimulai untuk terapi antivirus pencegahan, dan kita kontrol kembali dalam waktu seminggu. Mudah-mudahan dengan pemberian terapi antivirus paling tidak ya kita bisa melakukan pencegahan dan asites atau cairan di perutnya ini bisa kempes. Ini bekas sesarnya dulu, kemudian tidak menutupi plasenta ke jalan lahirnya. Jadi ini harus benar-benar kita amati dengan tajam. Mudah-mudahan nanti dalam pemeriksaan setelahnya ini baru kita bisa mendapatkan, mudah-mudahan cairannya sudah mulai berkurang. Karena resikonya kalau jantung semakin membesar, yang kita khawatirkan beban jantung semakin berat dan bisa terjadi kematian janin suatu waktu di dalam kandungan. Maka hati-hatilah dengan infeksi-infeksi apapun dalam kehamilan, itu bisa saja kapan saja terjadi.